Nah, ini yang pertama, itu nanti kita buka dulu komitmen. Kemudian, di sini ada menu transaksi Airpata, tapi kita buka di kontrak, kan. Kemudian di kontrak, ini saya pakai server latihan. Nah, di sini kita ubah di bagian ini, rencana jadwal. Nah, ini misalkan ya, misalkan kondisinya nanti diubah jadi 15.45 gitu ya. Nah, 15.45 ini saya hapus nih ceritanya. Ini saya hapus. Juga saya hapus. Ini berarti nilainya ganti jadi 25. Dan di sini ini saya rekam ulang. Ini saya panjang saya tambahin aja. Ya, ini udah kesimpan. Semuanya udah kesimpan. Nah, nanti tinggal di addendum kayak biasa. Nih, ntar tinggal di klik addendumnya. Nah, addendum berapa? Berapa? Ya, nanti di OTP kayak biasanya. Nah, kemudian nanti setelah di OTP, hmm, untuk nomor CAN nanti bisa diubah manual aja di sini. Di nomor register kontrak. Ini ya, misalkan ini tadi yang di addendum ya. Ini karena addendum frekuensi itu kan pakai surat ya, biasanya nggak pakai ADK dan ini butuh waktu ngubah ini sebenarnya bisa keubah otomatis, tapi kan nunggu waktu sehari. Nah, karena waktu kita sangat mepet, silakan ini langsung aja diubah manual, ubah belakangnya. Ya dari yang garing 0 garing berapa, ini garing 0 garing 1 misalkan. Kalau kemarin garing 1 berarti garing 2. Itu aja. Ini diubah manual aja, diubah manual, kemudian ubah simpan ya. Ubah itu. Nah, kemudian setelah diubah, kita balik lagi sekalian ngubah tahapannya yaitu ngubah terminnya. Termin kita ganti jadi termin Airpata. Misalkan ini kita angkut jadi termin Airpata ya. Kita ubah, ini kita masukin jadi termin Airpata, ini kita simpan. Kemudian karena tadi dua ya, dua ini juga kita ubah, ini kita masukin termin Airpata.
Ngefeknya apa? Kalau di Airpata itu nanti dia masuknya bisa ke sini, transaksi penerimaan barang dan jasa Airpata. Nah, di sini nanti bisa kita rekam nomor dokumen BAST, ini dokumen per posisi terakhir aja nomornya. Ya, dok BAPP terakhir. Kemudian progres ini mau diisi berapapun sebenarnya ini nggak ngaruh. Mau isi, saya isi 50 gitu ya. Ini dia nggak ngaruh. Tanggal BAST-nya misalkan tanggal Jumat kemarin lah. Nah, kemudian ini kita pilihnya yang Airpata penampungan. Jadi kita isi bagian bawahnya dulu, baru kita isi bagian atas. Ini baru cari kontrak. Ini masuk ya kontrak. Nah, di sini akan kelihatan di sini cuma 2. Tadi yang kita ubah kan 2 ya. Yang satu kan udah yang satu nggak kita ubah ya, masih terminal Airpata. Makanya dia nggak muncul. Yang muncul di sini nilainya. Yang nilainya 10 sama yang 25. Kemudian kita pilih dulu yang 10 ya, misalkan ya. 10. Nah, ini udah dia langsung aja disimpan. Nah, setelah disimpan, ini udah siap untuk dibuatkan SPP SPM. Nah, waktu di BST, waktu di mana? Iya, heeh. Enggak, di BST kita udah nggak nginput coanya lagi. Tinggal milih terminnya aja. Milih termin Airpatanya. Yang persentase, oh, yang menentukan di sini berarti persentase BAPP ini ya. Nah, ini kan 0%. Tadi kan saya isi 50, tapi kan tetap kebaca 0. Karena dia istilahnya nolnya itu dimulai dari per sekarang ini dia hitungannya masih 0% sampai dia nanti selesai. Ya dari yang mau kita bayarin itu, dia itu masih 0% hitungannya. Ya, karena kan istilahnya kita membayarkan, menampung uang yang akan dikerjakan. Bukan uang yang sudah dikerjakan. Ya, kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita tinggal membuatkan SPP-nya aja. Langsung di 171 penampungan Airpata. Nah, ini dia langsung muncul nih. Nilai pembayaran 10 juta. Kemudian dasar kita isi kayak biasanya aja. Nah, untuk uraian ini udah ke bawah. Iya. Dan ini udah nggak usah diperhatikan lagi. Dia langsung aja. Kalau udah nih nanti tinggal kita masukkan. Di sini kan masih kosong ya. Nah, ini kita cari aja BST-nya yang mana. Ini kita masukkan ke rekam SPP. Nah, ini masuklah ini angka ini 10 juta realisasi. Oke, secara akuntansi udah kehitung nih realisasi nih. Nah, tinggal nih kita rekam potongannya. Ini pastikan ini harus ada potongannya. Jadi pastikan nanti nilai total pembayarannya ini 0. Kalau ini kan posisi sekarang kan 10 juta 10 juta ya. Nah, ini harus dipastikan lagi total pembayaran nanti ini 0. Yaitu kita masukkan di akun potongan, ruh akun, kemudian ini nanti kita tambah aja. Tambah terus langsung disimpan lagi aja. Jadi di sini udah kebentuk secara otomatis angkanya 815019, ini juga kekunci udah dua unsur yang penting nih, akun sama nominalnya. Langsung kita simpan, dia otomatis ada di sini nanti. Nah, ini langsung baca. Nah, kita keluar, nanti udah otomatis angkanya ganti. Jadi yang penting operator mastiin
sebelum disimpan nilai total pembayaran untuk SPM penampungan itu adalah nihil. Nah, suppliernya otomatis nggak usah diperhatikan supplier. Supplier baik itu SPM penampungan, pembayaran dan penihilan itu semuanya sama ke vendor langsung. Oke, ini kita simpan aja. Ya, simpan. Kemudian ini kita cetak. Kalau di server latihan nggak bisa kecetak masuk SPTJM-nya. SPTJM juga. Nah, untuk pajak, untuk SPM penampungan tuh nggak ada. Jadi tidak ada pajaknya. Pajak dikenakan nanti ketika SPM pembayaran. Ya, ini udah dicetak, kemudian kita masuk di PPK. Nah, untuk di PPK, ini nanti kita tinggal lakukan validasi kayak biasa. Kemudian ini nanti kita lakukan upload OTP. Ini OTP. Oh, udah OTP, kemudian kita cetak SPN-nya. Sama kita upload ya, upload apa tadi? BAPP jangan lupa. Kayak upload dokumen pendukung seperti biasanya. BAPP dan SPTJM kan di PMK kayak gitu mintanya. SPTJM PPK kan. Ada di PPK ada yang harus eh, KPA deh. tergantung SPTJM-nya nanti. Kita ini dulu validasi. Oke, kemudian ini saya artikel lagi.
Oke, ini udah ke proses untuk SPM 171. Nah, yang berikutnya sampai SP2D, ini ceritanya saya catat dulu SP2D-nya. BAPP. Rencana apa? Ya, ya kan sejenis kan ininya. Heeh. Iya betul. Kemudian ini fisik ya, sampai bentar. satu paket karena fisik Pascal itu Gimana tadi? Kalau karena pengawasan gimana? oh, lah katanya pahitnya tuh gimana kan sampai nanti kan? Heeh. Saya juga Nggak sampai 100 itu. Rencana harusnya sih dibayar ya. Karena kan dia hmm, nah itu kalau yang kayak gitu saya juga kurang terlalu memahami ya. Coba nanti kita harus konsultasi sama LKPP juga kayak gitu. Saya juga nggak terlalu paham kalau dia nggak 100% tuh nanti bayarnya seberapa gitu ya. Apakah proporsional? Nah, ini saya coba ini dulu ya. Jadi misalkan ini 171-nya udah clear sampai SP2D. Nah, misalkan ini untuk yang tadi 15% ya, 15%-nya tadi diepatain. Nah, ternyata kan 22 apa 23 udah kelihatan nih hasilnya. Oh, udah kelar nih beneran nih. Nah, berarti kan dia berhak nih yang 15% bisa cair kan. Nah, yang 15% cair itu caranya kita tinggal rekam di sini. Di Erpata lagi penerimaan barang. Langsung kita rekam nih bagian Erpata pembayaran aset atau jasa dikapitalisasi. Kalau di sini kan masuknya 53 ya. Berarti otomatis pasti masuknya di sini sama ngerincian barang. Tapi kalau ini kan saya pakainya asetnya non jasa. Ini bisa kita isikan via ST 123. Ini 60% lah misalkan. Kemudian ini tinggal kita pilih lagi.
Hmm, bayar ke penyedianya. Tadi kan masih ditampung uangnya. Ya kan? Kan tadi masih ditampung ya. Ini pembayarannya. Nyalurin ke penyedianya. Misalkan ini selesai termin 10 juta, ini kita bayar full ya 10 juta. Nah, simpan berhasil. PP-nya. PP-nya 172. Ini terminnya yang ini tadi, yang ada belum ini kita pilih kontraknya. Dasar. Dan ini BAST-nya kita masukin supaya dia muncul. Aduh, TKD-nya lupa. Iya. Ini bisa kita lengkapin ini BAST nomor berapa. Kemudian ini nanti kita masukkan. Nah, kebalikannya kalau tadi waktu di SPM penampungan kita masukin akunnya itu akun ya. Kita harus rekam, ubah rekam. Nah, di sini akun pengeluarannya dia yang nol. Kita harus suruh dulu. Suruhnya tinggal direkam, kemudian simpan lagi. Kalau tadi di bagian akun potongan ya, kalau ini akun pengeluaran. Nah, dia masuk otomatis 10 juta. Jadi apa yang kita tampung 10 juta langsung keluar fix 10 juta. Nah, ditambah ini. Jangan lupa di sini akun potongan ini pajaknya kita masukkan di sini. Nah, misalkan ini pajaknya. Ya, pasal 23 gitu ya. Saya nggak tahu berapa pasal berapa yang benar. Hah? Ya, dan ceritanya di pajaknya. Yang kita masukkan pajaknya. Kemudian ini kita simpan kalau udah. Dan diproses seperti biasanya. Kira-kira gitu. Nah, ada lagi nanti kalau yang ternyata eh, tidak selesai ya, karena kan memang tadi ada yang porsi yang nihil gitu ya. Nah, kalau ada yang nihil berarti ini nanti saya buatkan BAST dulu deh. Termin terakhir kan tadi ini ya, belum masuk ya. Nah, bikin tampungannya dulu.
Oh, oke. Ini misalkan pekerjaan selesai dan tidak selesai ya, ceritanya tidak selesai ini pekerjaannya. Kita coba buat BST-nya lagi. BST tidak selesai. Ya selesainya 80% itu ya. Kita membayarkan dulu prosentasenya yang dia berhak.
Ya, di sini dari 25 juta itu ternyata selesainya cuma 20 juta. Jadi kita bayar 20 juta. Kan? Dan ini kita buatkan lagi SP. Dan lagi dia pembayarannya. Kita berikan dulu haknya dia. Iya, ini kan sesuai dengan prestasi terakhirnya. Sesuai dengan, ini kan kalau udah selesai dinilai, baru kita buat BAPP terakhir BAST kan. Nah, kalau dia ini kan nggak selesai ceritanya. Ini ruh akun berapa yang kita bayarkan ya. Berapa yang kita bayarkan. Jadi dari 25 pekerjaannya selesai cuma BST yang bisa kita bayarkan cuma 20 juta. Ya ini nanti saya kasih pajak juga, sama pajak, sama denda. Karena dia nggak selesai kita kasih denda. Kasih denda sudah berarti netnya keluar kita simpan. Stay nihil belum diinput. Waduh, ternyata harus input nihilnya dulu. Nah, dia nggak selesai, kita sekalian input BAST nihilnya dulu. Nah, untuk BST nihil dia udah nggak ngaruh kemana-mana dan kita tidak usah setting nilai sepanjang kita sudah merekam BAST pembayaran berapa yang tadi kita terima. Tadi kan pekerjaan 25, ternyata selesai 20. Yang 5 kan otomatis kembali jadi nihil kan. Nah, ini dia kita nggak usah input apa-apa, dia otomatis nilainya sudah kekunci sini 5 juta. Simpan. Kalau kemarin sih gagal ya. Oh, ini berhasil. Hasil, kemudian berhenti langsung buatin
SPM pembayar apa? 172. Kita ulang lagi. Porsinya si kemudian potongan, ini kita masukkan lagi pajaknya, kita ulang. Sama denda tadi ya. Ya, netonya ketemu, angkanya kita simpan sekalian. Sama kita buat 173-nya, nihilnya. Nah, ini udah pasti masuk angkanya. Biasanya udah kebaca. Ini juga di sini langsung otomatis 5 juta. Ini kita setting akun lagi. Nah, keluar, kemudian di sini karena dia selesainya masih di bawah 31 Desember, kita sudah mengeksekusi SPM nihilnya sebelum 31 Desember, maka kita pakai akunnya itu akun 5 biasanya nanti. Nah, ini 4-nya mati, yang nyala 5. Oke, nilainya fix sama 5 juta. Dan nihil total. Jadi dia pembayarannya nanti 0 juga. Itu artinya. Jadi yang diterima penyedia di nihil tuh 0 juga. Artinya 5 jutanya keangkut semua ke negara. Pindah. Kira-kira seperti itu, dan ini lanjutannya diproses kayak biasanya. Praktek perencanaan boleh.